Puji Tuhan, haleluya, selamat sore untuk kita semua. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami yang baik dalam surga. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami dan memimpin setiap langkah kami hingga pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap kami yang terlibat, berkati kami setiap yang memuji dan memuliakan Tuhan. Persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Amin. Haleluya Tuhan. Ku cinta Kau selalu.
Allah kita Allah yang baik. Setiap langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sesuatu. Dan tangan itu juga yang membentuk kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Pasti tangan Allah itu adalah tangan yang penuh dengan kasih. Haleluya. Kami siap dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
menjadi seperti Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami, kami diperbaharui dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan dalam perjalanan kami. Kami yakin firman-Mu itu menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami dan menuntun kami untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki, seperti Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami setiap telinga yang mendengar. Kami boleh diberkati, bahkan berikan kami hati hamba, hati yang siap untuk diperbaharui, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan buka Alkitab kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara melihat dari perjanjian baru, dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, maka ada sebuah penekanan tentang pertumbuhan rohani, ya, pertumbuhan rohani, di mana Paulus berkata di dalam ayat ini supaya kita menjadi dan mengalami yang dia sebut dengan kedewasaan penuh. Ya, jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyadari, bahkan kita mengakui bahwa kita menghadapi sebuah fakta bahwa kita sangat perlu untuk bertumbuh. Sekali lagi saudara-saudaraku, bahwa saya ingin mengajak saudaraku untuk mengetahui dan menyadari, menghadapi sebuah fakta bahwa kita sangat perlu untuk bertumbuh. Alkitab jelas saudara-saudaraku menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Ya, jadi bukan hanya Paulus berbicara tentang pertumbuhan rohani untuk mencapai tentang kedewasaan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahkan Petrus pun, bahkan Paulus di dalam suratan-suratan yang lain pun, dia berbicara tentang pertumbuhan rohani untuk sampai kepada kedewasaan. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani yang menuju kepada kedewasaan, bahwa itu bukan sebuah topik tambahan di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa dari awal pun Rasul Paulus selalu bicara tentang pertumbuhan rohani untuk mencapai kedewasaan. Misalnya kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, di sana juga dia berbicara tentang pertumbuhan rohani kepada kedewasaan, karena dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di dalam ayat ini Paulus tidak hanya sekedar berbicara tentang secara jasmani, secara lahiriah, tetapi juga secara hal rohani.
Dia berbicara tentang sebuah pertumbuhan kerohanian dari anak-anak menuju kepada kedewasaan. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi dia juga sedang berbicara tentang sebuah pertumbuhan rohani. Jangan seperti kanak-kanak terus, berpikir seperti kanak-kanak, tetapi dia berkata, hendaklah kamu berpikir juga seperti orang dewasa. Dan pertumbuhan rohani sampai kepada kedewasaan bukan hanya milik orang Kristen tertentu atau orang yang punya jabatan tertentu, atau barangkali saudaraku kita berpikir bahwa ini hanya punya mereka yang terlibat dalam pelayanan. Bicara tentang kedewasaan ini hanya bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan. Bukan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan harus menjadi punya, ataupun setiap kita harus bertumbuh, setiap anggota jemaat harus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Bertumbuh itu artinya ada perubahan, saudara-saudara. Ya, jadi perubahan sebagai bukti pertumbuhan. Ada sebuah kenyataan, ada sebuah fakta yang jelas kelihatan. Orang yang bertumbuh itu, dia akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Memang pertumbuhan bukan sesuatu yang terjadi dengan begitu cepat, saudara-saudaraku. Pertumbuhan adalah sebuah proses. Dan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk bertumbuh. Lewat masalah-masalah pergumulan, Tuhan juga mengajar kita untuk bertumbuh. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-12, penulis surat Ibrani berkata begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Penulis Ibrani ini mencoba menegur orang-orang Ibrani pada waktu itu yang menjadi penerima surat ini. Dia katakan, kalau ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu itu sudah menjadi guru, sudah menjadi pengajar. Tetapi penulis surat Ibrani ini kecewa, saudara-saudaraku, karena ternyata mereka, di dalam ayat itu dikatakan, mereka masih memerlukan susu. Artinya apa, saudara-saudaraku? Mereka belum bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, pertumbuhan rohani harus menjadi bagian daripada setiap orang percaya. Pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan bukanlah sebuah pokok pengajaran tambahan di dalam Alkitab, tetapi semenjak orang percaya kepada Tuhan, maka dia harus bertumbuh secara rohani. Rasul Yohanes, saudara-saudaraku, kita tahu dia adalah rasul yang terakhir. Ketika rasul-rasul yang lain sudah mati syahid, saudara-saudaraku, maka Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir melayani. Kalau kita perhatikan, dia memberikan contoh tentang tingkat-tingkat pertumbuhan rohani, saudara-saudaraku. Saya mengajak saudara melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12. Bapak Ibu perhatikan, kita akan melihat di sini tentang tingkat-tingkat pertumbuhan rohani. Dan mari kita belajar. Kalaupun mungkin ada hal perlu banyak yang kita tingkatkan dalam kehidupan kita, mari lewat pengajaran ini juga, mari kita sama-sama bertumbuh, saudara-saudaraku. Sekali lagi, ini tidak hanya bicara kepada orang-orang tertentu. Pertumbuhan rohani harus menjadi bagian kita semua.
bahkan kami hamba-hamba Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayat-ayat ini Rasul Yohanes memberikan tingkat-tingkat pertumbuhan rohani. Ayat 12 berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat." Ayat 14, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Saudara-saudaraku, di dalam beberapa ayat ini kita perhatikan ada penyebutan tentang golongan tertentu. Dia bicara tentang ada yang dia sebutkan, ya tulis surat ini kepada hai kamu anak-anak. Kemudian yang kedua, dia bicara kepada orang-orang muda dan kepada bapak-bapak. Siapakah golongan-golongan ini, saudara-saudara? Siapakah yang dia sebutkan sebagai anak-anak? Siapakah yang dia sebutkan sebagai orang-orang muda? Siapakah yang dia sebutkan sebagai bapak-bapak? Banyak para penafsir Alkitab setuju, saudara-saudaraku, kata anak-anak, orang muda dan bapak-bapak ini bukan bicara tentang usia, ini bukan bicara tentang umur. Tetapi yang Yohanes ingin sampaikan di dalam ayat-ayat ini adalah tentang kondisi kerohanian daripada penerima surat itu. Ada yang dia sebutkan sebagai anak-anak. Ini bukanlah anak-anak dalam arti yang baru lahir, saudara-saudaraku, tetapi bagi mereka yang baru mengenal Tuhan, baru percaya Tuhan. Dia menyebutkan mereka adalah anak-anak. Tetapi juga, saudaraku, bisa juga berbicara tentang orang Kristen yang sudah lama menjadi orang percaya, tetapi tidak bertumbuh. Kerohaniannya masih seperti anak-anak, seperti di dalam surat Ibrani tadi dikatakan. Mereka tidak bisa makan makanan yang keras, tetapi mereka harus minum susu. Jadi kata anak-anak di sini juga kepada orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak bertumbuh. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang muda. Ini sudah ada peningkatan, saudara-saudaraku. Sekali lagi, dia tidak sedang berbicara kepada umur, tetapi kondisi kerohanian mereka. Kemudian ada yang disebutkan dengan bapak-bapak. Nah, coba kita perhatikan, saudara-saudara, apa itu yang dia sebutkan sebagai anak-anak. Dia berkata di dalam ayat itu bahwa di dalam ayatnya yang ke 12, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Jadi di sini, saudaraku, yang dia sebutkan sebagai anak-anak itu adalah orang yang baru dalam pengalaman mengenal Bapa. Di sini baru sebatas pengampunan dosa. Jadi ini adalah sebuah kerohanian, saudara-saudaraku. Jadi baru sebatas pengampunan dosa, mengenal Bapa sebatas pengampunan dosa. Saya katakan bisa kepada orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi juga bisa bagi mereka yang tidak pernah bertumbuh. Nah, bagaimana, saudaraku, ciri rohani daripada yang dia sebutkan sebagai anak-anak ini? Saya membaca di dalam beberapa tafsiran, mereka berkata, saudaraku, hal yang pertama adalah ciri kerohanian yang sebagai anak-anak itu sangat tergantung kepada orang lain. Sama seperti anak secara jasmani, saudara-saudaraku, dia sangat bergantung kepada orang lain. Rasul Yohanes berkata, golongan pertama kepada yang disebutkan sebagai anak-anak adalah orang yang sangat bergantung kerohaniannya kepada orang lain.
Kemudian juga dikatakan ingin selalu menjadi pusat perhatian. Lalu apalagi saudara-saudaraku, cenderung menyusahkan orang lain. Anak-anak itu juga belum berpikiran panjang. Inilah yang Rasul Yohanes katakan kepada anak-anak. Dan kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudara pun diberkati Tuhan, supaya kita meningkat bukan di dalam keadaan kerohanian anak-anak, sangat bergantung kepada orang lain, selalu ingin menjadi pusat perhatian, bahkan kadang-kadang menyusahkan orang lain dan tidak berpikiran panjang. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan akan membawa kita untuk meningkat menjadi lebih dewasa. Katakan amin. Kita tinggalkan kekanak-kanakan itu saudara-saudara. Kita melangkah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Yang Rasul Yohanes katakan orang-orang muda. Di dalam ayatnya yang ke-13 bagian terakhir, dia berkata begini, atau saya akan baca saudaraku. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi golongan yang kedua yang dia sebutkan adalah tentang orang-orang muda. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kita melihat sudah sebuah ada peningkatan. Peningkatannya apa? Dia bukan hanya mempunyai dan memiliki firman dalam hidupnya, tetapi juga sudah dapat menggunakan firman itu untuk mengusir si jahat. Di dalam ayat 13 bagian yang terakhir dikatakan, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kriteria orang-orang muda ini adalah dia sudah punya firman dan dia sudah bisa mempergunakan firman itu untuk mengusir si jahat. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa ada kelemahan daripada orang-orang muda ini. Ya, kalau kita perhatikan secara jasmani, orang-orang muda itu, saudaraku, ada kecenderungan belum bisa secara konsisten mengontrol emosinya. Itu kelemahan orang-orang muda. Dia tidak konsisten, dia belum bisa stabil untuk mengontrol emosinya. Padahal kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai 21, di situ Allah sedang mencari perabot-perabot yang mulia yang bersedia dibentuk Roh Kudus sehingga memiliki karakter Kristus. Nanti kalau saudaraku baca atau coba kita perhatikan saudara-saudaraku di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, Allah sedang mencari perabot-perabot yang mulia yang siap dibentuk oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi dipakai Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Allah sedang mencari ini saudara-saudaraku, dan Allah sedang membentuk kita, orang-orang dalam kategori orang-orang muda ini. Bagaimana Allah membentuk orang-orang dalam kategori orang muda ini, saudaraku, yang emosinya secara rohani juga belum stabil, supaya menjadi perabot yang mulia? Yang pertama, saudara-saudaraku, Allah akan membentuk kita supaya kita mempunyai kesanggupan diperlakukan kasar, dicaci maki, dihianati tanpa kepahitan. Contoh yang jelas itu adalah di dalam kehidupan daripada Daud, saudara-saudara. Daud adalah
seorang yang dibentuk oleh Tuhan, ia memiliki sebuah kepribadian, kesanggupan diperlakukan kasar, dicaci maki, dihianati, tapi tanpa kepahitan. Saul selalu ingin membunuh dia, tetapi Daud selalu menghormati Saul. Tidak ada kepahitan apapun. Kemudian juga saudaraku, orang-orang muda ini disiapkan Tuhan yang secara rohani, saya katakan tadi bahwa kerohaniannya belum stabil. Tetapi Allah membentuk kita supaya kita memiliki kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa mengeluh. Kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa mengeluh. Saudara baca dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Paulus bicara, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu kekurangan, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Tetapi Paulus tidak pernah mengeluh. Kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa mengeluh. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan juga membentuk kita untuk kita sanggup mengasihi tanpa menuntut balas. Inilah proses-proses yang Tuhan izinkan kepada orang-orang muda. Sekali lagi, Allah mencari perabat yang mulia. Dan seringkali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pembentukan daripada Allah supaya kita menjadi dewasa. Dan golongan yang terakhir dia bicara tentang bapak-bapak. Jadi ada anak-anak, ada orang muda, dan ada bapak-bapak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perjalanan kekristenan dalam pengalaman hidup sehari-hari, lewat persoalan-persoalan, masalah-masalah, bahkan lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan, itu akan membuat kita menjadi dewasa. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah proses Tuhan untuk menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Ciri-ciri kedewasaan rohani itu, saudara-saudaraku, mereka mempunyai kehidupan rohani yang sejahtera, stabil, bukan karena pengaruh dari luar, tetapi pengaruh dari dalam. Kehidupan rohani yang sejahtera, stabil. Mungkin di luar itu berubah-ubah keadaannya, lingkungan berubah-ubah keadaannya, tetapi orang yang dewasa rohaninya, dia bisa stabil, dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ini ciri kedewasaan rohani yang Tuhan mau untuk kita praktekkan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Kehidupan rohani yang sejahtera, kemudian juga memiliki kemenangan rohani yang tetap. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tantangan, kesulitan terjadi, tetapi kita menjadi selalu orang yang tampil sebagai pemenang. Ciri kedewasaan rohani yang lain adalah bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Karena pergerakan kesempurnaan kedewasaan itu adalah menjadi sama seperti Kristus. Bertumbuh semakin lama, semakin menyerupai Kristus. Banyak orang di dalam lagunya dia berkata, seperti Yesus, itu saja ku minta. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk sampai ke sana diperlukan kedewasaan rohani. Dan ciri yang lain daripada kedewasaan itu adalah ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Allah tidak hanya memanggil kita untuk menjadi seorang anak-anak, bahkan pun bukan berhenti di dalam kategori orang-orang muda, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi dewasa rohani. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita semua tetap setia dengan proses Tuhan. Tujuan daripada semua itu adalah untuk mendewasakan rohani kita. Mari kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Sempurnakan seluruh dalam segala jalanku. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, bicara tentang pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan bukan sebuah pokok tambahan di dalam Alkitab ini, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kerohanian kita. Kebenaran firman Tuhan ini bukan untuk menilai orang, saudara-saudara. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan ini bukan untuk menerka atau menebak kerohanian orang lain. Tapi kebenaran firman Tuhan ini adalah sebuah koreksi untuk setiap pribadi kita. Bukan untuk menilai kerohanian orang, tetapi engkau pakai untuk menilai kerohanianmu. Apakah aku masih dalam level anak-anak yang begitu tergantung dengan orang lain, yang masih kepingin selalu diperhatikan? Ataukah kita adalah orang-orang muda yang masih labil, saudara-saudara, mudah berubah? Sekali lagi, bukan untuk menilai si A, menilai si B, bukan untuk menilai suami atau menilai istri, bukan untuk menilai anak-anak, tapi untuk menilai setiap pribadi kita lepas pribadi kita. Mari periksa hatimu, periksa hidupmu, periksa kerohanianmu. Allah mau kita bertumbuh menjadi dewasa sama seperti Kristus. Teruslah bertumbuh sampai kepada kedewasaan penuh. Kembali kita angkat referennya, aku mau sepertimu Yesus, dan kita akan berdoa bersama. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus.
Kami rindu terus bertumbuh dalam kerohanian kami sampai kepada kedewasaan. Amin. Serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus akan menuntun kami, mengajar kami Tuhan. Haleluya. Supaya dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami semakin bertumbuh, kasih kami juga semakin bertumbuh. Amin Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin dalam banyak hal kami tidak bertumbuh kerohanian kami. Tetapi Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu akan menolong dan memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan dalam pertumbuhan rohani, menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu, berkati usaha dan pekerjaan, rencana, bahkan anak-anak dalam pendidikan Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kemanapun kami melangkah, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan Tuhan. Dan kami akan akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.